seperti bintang-bintang, sambil berpegang pada sabda kehidupan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Kalian telah mendengar sabda, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa memandang seorang wanita dengan menginginkannya, dia sudah berbuat zina di dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan dikau, cungkilah dan buanglah. Karena lebih baik bagimu satu anggota badanmu binasa, daripada badanmu seutuhnya dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tangan kananmu menyesatkan dikau, penggalah dan buanglah. Karena lebih baik bagimu satu anggota badanmu binasa, daripada dengan badanmu seutuhnya masuk neraka. Telah disabdakan juga, barang siapa menceraikan istrinya, harus memberi surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, dia membuat istrinya berzina. Dan barang siapa kawin dengan wanita yang diceraikan, dia pun berbuat zina." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, hidup bersama Tuhan itu mendamaikan, menenangkan, dan menenteramkan. Hal ini terjadi sebagaimana seperti Elia mampu merasakan kehadiran Tuhan, kehadiran Allah, bukan dalam rupa angin besar, bukan dalam rupa gempa, bukan dalam rupa gemuruh api, melainkan dalam rupa angin sepoi-sepoi, simbolik dari kedamaian, ketenangan, dan ketentraman. Dengan demikian bersama Allah, hati seseorang akan menjadi damai, tenang, dan tentram. Di tengah carut-marut masalah kehidupan yang demikian banyaknya, entah itu masalah keuangan, masalah pekerjaan, masalah percintaan, masalah rumah tangga, adalah kekeliruan besar apabila kita mencari ketenangan, mencari ketentraman melalui mengkonsumsi obat-obat penenang seperti narkotika atau psikotropika, atau kita pergi minum minuman keras, atau pergi ke diskotik, ke dunia gemerlap, bahkan melarikan diri dengan cara bersundal. Sesungguhnya cara-cara itu yang didorong oleh hawa nafsu justru akan menyeret seseorang jauh ke dalam arus dosa yang mengkelamkan hidupnya. Dan saudara-saudari yang terkasih, apabila kita senantiasa berada mencari ketenangan, mencari kedamaian dan ketentraman, bukan melalui dorongan hawa nafsu yang semacam itu. Dan apabila dorongan hawa nafsu itu mulai muncul, maka segeralah dengan sekuat-kuatnya dan dengan segiat-giatnya cungkilah dan patahkanlah dorongan-dorongan itu, sehingga kita kelak pantas ditemukan dalam keadaan jiwa yang bersih, pantas dan layak untuk memandang wajah Allah. Sebaliknya adalah benar apabila kita
dirundung masalah yang datang secara bertubi-tubi menerpa kita semua, datang kepada Tuhan, sumber ketenangan, kedamaian, dan ketentraman. Sebab Tuhan kita Yesus Kristus adalah konsultan unggul. Kita datang untuk berkonsultasi kepada Dia, konsultan terhebat yang berasal dari kerajaan surga. Kita datang kepada Tuhan yang ada hadir di dalam gereja, di tempat-tempat ziarah, di tempat-tempat hening di mana kita berada di ruang doa atau di dalam kamar. Kita datang berdiam, berbicara dengan Dia. Maka nyatalah, niscaya, apabila kita berkonsultasi dengan konsultan terhebat itu, maka hati kita akan merasakan, menemukan ketenangan, kedamaian, dan ketentraman. Sehingga ketika kita berada di hadirat Tuhan, kita berkonsultasi dengan Dia, kita menemukan semua perasaan itu hidup di hadirat Allah, maka nyatalah kita akan mengkidungkan Mazmur 62, bahwa hatiku tenang ketika berada bersama Tuhan. Hanya pada Tuhanlah hatiku tenang, hatiku damai, hatiku tentram. Tuhan memberkati kita semua.